Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Puspita dari BK Palembang akan menjelaskan ciri-ciri masa lanjut usia menurut Hurlock. Menurut Hurlock, 1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran. Pada masa ini, seseorang tidak lagi bersifat evolusional, akan tetapi mereka mulai mengalami kemunduran bertahap yang disebut dengan menua. Perubahan tersebut meliputi fisik, mental, maupun psikologisnya. Nah, penyebab kemunduran fisik ini adalah dikarenakan adanya perubahan ada sel-sel tubuh, sementara perubahan psikologisnya terjadi karena munculnya sikap tidak senang terhadap dirinya sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan yang pada umumnya terjadi pada masa uzur. Yang kedua yaitu adanya perbedaan individual pada efek menua. Dewasa ini banyak terjadi anggapan bahwa menua itu dipengaruhi orang-orang yang secara berbeda. Orang menjadi tua secara berbeda karena mempunyai sifat bawaan yang berbeda, sosial ekonomi, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, serta pola kehidupan yang berbeda. Nah, yang ketiga, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Karena arti tua itu sendiri kabur dan tidak jelas dan tidak dapat dibatasi pada anak muda, maka orang cenderung menilai tua itu dalam hal penampilan dan kegiatan fisik. Bagi usia tua, anak-anak akan lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa dan harus dirawat. Berbagai stereotip orang lanjut usia. Banyak mendapat klise tentang usia lanjut yang tersebar di masyarakat luas. Mereka menilai masa tua adalah pria dan wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, pusing, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama siapapun karena hari-harinya yang penuh manfaat telah lewat sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. 5. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Pendapat klise tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap sosial baik terhadap usia lanjut maupun terhadap orang yang berusia lanjut. Arti penting tentang sikap sosial terhadap usia lanjut yang tidak menyenangkan mempengaruhi cara mereka untuk memperlakukan orang yang berusia lanjut sebagai pengganti penghormatan dan penghargaan terhadap orang usia lanjut dan sebagai ciri-ciri dari banyak kebudayaan. Sikap sosial di negara-negara barat mengakibatkan orang usia lanjut merasa bahwa mereka tidak lagi bermanfaat bagi kelompok sosial di negara-negara tersebut. Dengan demikian, maka lebih banyak menyusahkan daripada lebih menyenangkan. Sementara orang-orang yang berasal dari negara yang menghargai usia lanjut akan terbiasa untuk menghargai usia lanjut serta memperlakukan orang tersebut dan lebih hormat dibanding mereka yang tinggal di negara-negara yang kurang menghargai usia lanjut tersebut. Yang keenam, orang usia lanjut mempunyai status kelompok minoritas. Status kelompok minoritas ini terjadi sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang usia lanjut dan diperkuat oleh pendapat klise yang tidak menyenangkan tentang mereka. Oleh karena itu, kelompok orang usia lanjut disebut sebagai warga negara kelas 2 yang hidup dengan status bertambah dan mempunyai efek penting terhadap pribadi dan penyesuaian sosial mereka. Hal ini dapat mengakibatkan tahun-tahun akhir hidupnya terasa pahit. Hal ini pula dapat menyebabkan mereka merasa menjadi korban dari beberapa anggota atau dari beberapa kelompok mayoritas tersebut. Kelompok minoritas ini terjadi sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang usia lanjut dan diperkuat oleh pendapat klise yang tidak menyenangkan tentang mereka. Oleh karena itu,
Kelompok orang usia lanjut disebut sebagai warga negara kelas 2 yang hidup dengan status bertambah dan mempunyai efek penting terhadap pribadi dan penyesuaian sosial mereka. Hal ini dapat mengakibatkan tahun-tahun akhir hidupnya terasa pahit. Hal ini pula dapat menyebabkan mereka merasa menjadi korban dari beberapa anggota atau dari beberapa kelompok mayoritas tersebut. Baiklah, saya Diah Mutia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas perkembangan pada usia lanjut. Secara garis besar, menurut Havingers, tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Yang kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Dan yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Kemudian, menurut Hurlock menyatakan bahwa serangkaian perubahan fisik sosial maupun psikologis yang dialami selama proses menua membutuhkan kesiapan individu untuk menghadapinya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa usia lanjut antara lain perubahan fisiologis, perubahan kemampuan motorik, dan perubahan sosial psikologis. Efek-efek dari perubahan tersebut menentukan apakah pria atau wanita lanjut usia tersebut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Hal-hal tersebut di atas yang dapat menjadi penyebab lanjut usia kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri. Bahkan sering ditemui lanjut usia dengan penyesuaian diri yang buruk. Sejalan dengan bertambahnya usia, terjadinya gangguan fungsional, keadaan depresi dan paranoid akan mengakibatkan lanjut usia semakin sulit melakukan penyesuaian. Sehingga lanjut usia yang masa lalunya sulit dalam menyesuaikan diri cenderung menjadi semakin sulit menyesuaikan diri pada masa-masa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang ketiga ya. Yang pertama yaitu adalah perubahan penampilan atau fisik. Perubahan-perubahan penampilan yang umum terjadi dalam periode lansia menurut Hurlock tahun 2011 meliputi 1. Perubahan pada daerah kepala seperti hidung menjulur lemas, bentuk mulut berubah akibat hilangnya gigi atau karena terus menggunakan gigi palsu. Yang ketiga, mata kelihatan pudar dan tak bercahaya seiringnya mengeluarkan cairan. Yang keempat, dagu berlipat 2 atau 3. Yang kelima, pipi berkerut, longgar dan bergelombang. Yang keenam, kulit berkerut dan kering berbintik hitam, banyak tahi lalat dan ditumbuhi kutil. Dan yang terakhir adalah rambut menipis berubah menjadi putih atau abu-abu dan kaku. Tumbuh rambut halus dalam hidung, telinga dan pada alis. Yang kedua, perubahan pada daerah tubuh seperti bahu membungkuk dan tampak mengecil, perut membesar dan membuncit. Pinggul tampak melebar daripada sebelumnya dan mengendur. Garis pinggang melebar menjadikan badan tampak seperti terisap, dan yang terakhir payudara bagi wanita menjadi kendur dan melorot. Yang ketiga adalah perubahan pada daerah persendian. Yang pertama, pangkal tangan menjadi kendur dan terasa berat, sedangkan ujung tangan tampak mengerut. Yang kedua, kaki menjadi kendur dan pembuluh darah balik menonjol, terutama yang ada di sekitar pergelangan kaki. Yang ketiga, tangan menjadi kurus kering dan pembuluh vena di sepanjang bagian belakang tangan menonjol. Yang keempat, kaki membesar karena otot-otot mengendur, timbul benjolan-benjolan ibu jari yang membengkak dan bisa meradang, serta timbul kelosis. Dan yang terakhir, kuku dan tangan dari kaki menebal, mengeras, dan mengapur. Yang keempat adalah perubahan fungsi fisiologis. Terjadi perubahan pada fungsi organ, pengaturan temperatur badan dipengaruhi oleh memburuknya sistem pengaturan organ-organ. Karena organ yang sudah tua tidak akan tahan terhadap temperatur yang sangat panas atau yang sangat dingin,
Hal ini disebabkan oleh menurunnya fungsi pembuluh darah pada kulit, berkurangnya tingkat metabolisme, dan menurunnya kekuatan otot juga mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit. Yang kelima adalah perubahan panca indera. Pada usia lanjut, fungsi seluruh organ penginderaan kurang mempunyai sensitivitas dan efisiensi kerja dibanding yang dimiliki oleh orang yang lebih muda. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya ketajaman penglihatan dan pendengaran yang ditandai dengan penggunaan alat bantu untuk mengoptimalkan fungsi alat indera. Dan yang terakhir adalah perubahan seksual. Masa berhentinya reproduksi keturunan pada pria datang lebih lama dibanding masa menopause pada wanita dan memerlukan masa yang lama. Pada umumnya ada penurunan potensi seksual selama usia 60-an kemudian berlanjut sesuai dengan bertambahnya usia. Sekian presentasi